harusnya sadar acara ini dibuat untuk orang segala umur. Jadi ada juga orang tua yang datang bawa anaknya, ya kan? Kono bangumi wa Goran no sponsor no teikyo de okuri shimasu. Oke, guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir dari Isekai di segmen Coffee Shop Talk episode episode apa kesekian? Kesekian apa kesepian? Beda nih, ya kan? Lu sepi, gua enggak. Lihat dong sebelah gua siapa. Yoi. Oke, jadi di episode kali ini kita lagi pengen ngebahas sesuatu yang hot dan menurut gua sih hot ya. Nggak tahu menurut teman-teman hot apa enggak. Tapi menurut gua ini pantas untuk diangkat ke Coffee Shop Talk karena temanya lagi panas dan kok muka lu tegang? kita mencurigakan. Kita nggak tahu ya guys ini kita. Iya. Jadi dua kalau nih ibaratnya kalau ini adalah tempat dugem, ini adalah residen DJ. Karena udah saking seringnya nongol di Isekai ya kan. Tapi ini residen co-host ya kan. Di sebelah gua ada Ola Prodite ya kan dan ada Mr. Uca. Yoi. Lagi gue jadi lupa deh mau ngomong apa bencong. Oke, dua co-host gue kali ini nih nggak tahu tema yang akan gue omongin di episode kali ini apa. Jadi biar sama-sama tahu, gue kasih tahu dulu ya Cak ya. Jadi kemarin itu di acara Neo Soho yang kita datang. Oh ya itu. Iya kan? Saya nggak datang. Iya, lu nggak datang tapi lu pasti tahu. Jangan bilang nggak. Saya tidak. Nah jadi ada satu cowok. Dia cross dress, pakai baju bunny dan seksi dan pokoknya full gitu. Dan itu menimbulkan pro dan kontra di orang awam, di cosplayer dan di jagat raya sosial media Indonesia. Wow. Oh, parah banget, men. Sekedar glimpse biar lu kan lu nggak datang nih katanya nih. Enggak, aku nggak datang. Dia memang nggak datang tapi dia tahu, guys. Aku nggak tahu. Salah, mic-nya di sini. Dia tahu, guys. Aku nggak tahu ya. Okay. Jadi kalau ya nggak apa-apa. Tahu nggak tahu pokoknya gini. Kita kasih tahu dan gua tetap harus ngasih tahu Uca nih ya nih. Contohnya nih. Langsung gua kasih lihat. Saya belum ada konteksnya. Nih, kelihatan nggak nih di kamera? Kelihatan nggak nih? I don't think so. Nih kalau nggak kelihatan nih gua terangin lagi nih. Jebret tuh. Kelihatan nggak kamera? Oh itu iya itu. Kamera lu lihat belum kamera? Iya. Oh itu iya gue tahu. Di situ jelas. Di situ jelas. Perlu gue miringin begini? Oke, gue nggak tahu itu gambar apa sih. Oh. Nah. Nanti gue ganti gambar lu. Anjay. Mukanya diganti aja yang sebelah sini ya. Nah, nih Cak. Nih, jadi biar lu tahu nih Cak. Nih gue kasih lu lihat dulu ya. Nah, banyak banget temen-temen atau haters ataupun pendukung yang ngepost di sosial media terus ditambahin teks misalkan aja lu gitu. Ih jahat ada yang kayak begini harusnya dirajam. Ada yang ngomong begitu. Ada. Nah maksud gua kita sebagai penggiat komunitas perwibuan ya kan. Menurut lu pribadi, tar dulu itu lagi bunyi apakah itu? Bunyi dikun biasa. Tolong bawa. Kenapa gak bilang? Lupa mau ngingetin. Sebelum kita bahas, mau ngingetin jangan lupa untuk like, share, subscribe. Terus video kali ini seperti biasa disponsori oleh Lichine Hobby Store. Thank you buat Lichine. Dan di akhir acara ini kalian harus share video ini dan tag 3 teman kamu karena ada hadiah khusus yang dipersembahkan oleh Lichine Hobby Store untuk follow dan harus follow Lichine Hobby Store juga. Gue juga lupa. Ada satu hadiah buat kalian yang beruntung ya, penonton yang beruntung nih hadiahnya nih. Bukan ya? ini ya, bukan ini. Ini. Ini yang ini jangan salah, bukan jangan. ini. Ya. Yang ini punya Uca, jangan salah. Ribu tapi itu rame. Oke. Juga. Moshi kesatsu. Nah, ini contoh salah satu yang netral. Ini temen gua tapi gua sensor. Dia di sini tulisannya gini. Dia bilang, "Ayo negur baik-baik. Ayo diskusi baik-baik. Cari solusi bersama. No online bullying, no hate speech." Kenapa? Karena udah banyak banget dari teman-teman lain, dari grup-grup lain atau dari cosplayer lain yang ujung-ujungnya sok negur tapi jadi hate speech dan jadi bullying. Nah, menurut lu sendiri nih berdua nih,
bagaimana pendapat lo tentang cosplay seperti ini? Apakah oke? Yay or nay gitu? Gimana menurut lo? Sebelum gua kasih lihat foto-foto lainnya. Nande. Mau duluan, silakan. Yang Ini kita om, diskusi ya. Ya. Om yang lebih tua dulu om. Ini kan 300 tahun. Di sini saya Oh iya, 1000. Lupa gua iya. mungkin yang lebih tua dulu ya. Iya, gimana Cak menurut lu Cak? Oke, kalau Sambil menurut gua buka lagi ya. Gue paling ada 2 jawaban sih dari pengalaman gue yang gue tahu kayak gini-gini ya. Pertama, kayak dulu di Jepang pernah ada juga kayak gini, Comiket lah, acara-acara Comiket di Tokyo apa big side city itu yang gedung segitiga itu tuh kan acara-acara kayak gitu juga awal populer banget tahun 90-an itu rame banget dan kayak gitu, dan pernah ada juga beberapa cosplayer cewek akhirnya makin lama makin minim pakaiannya. Akhirnya mulai memeresahkan orang-orang di situ. Sebentar. Acaranya apa? Lu yakin gak ketukar sama acara Comiket. bokep-bokepan? Convention ya. Two different thing. Moshi. Saya di tengah loh. Saya di tengah posisinya. Terus. Oke, jadi di acara Comiket itu akhirnya sampai mulai banyak yang lebih berani sampai akhirnya setelah tahun 95 atau berapa gitu gue lupa. Akhirnya mulai ada rules buat para cosplayer di sana. Oke. Jadi kayak misalnya kalau yang udah kulit segala macam harus tutup. Misalnya harus tutup pakai warna apa ya, kain warna kulit lah gitu lah, krem atau orange atau apa yang kayak gitu. Stocking gitu. Tapi buat apa kalau nutup dengan warna yang sama, guys? Gua nggak Ya, ngerti. itu kebijakan dari mereka. Coba gimana? Beda stocking sama kulit gitu. Gue tahu, tapi buat sekarang pertanyaan gue gini, buat apa ditutup kalau warnanya warna yang sama dengan warna kulit gitu? Buat apa? Buat tutup aja. Kayak gue nih pakai topi tapi gambarnya rambut botak gitu, buat apa? Ya rules tetap rules coy. Suka yang bikin lah. Aneh gak sih menurut lu? Ya sampai akhirnya juga banyak orang juga kan mikir ya, terutama kayak di Jepang bilangnya ya ini art kan karakternya aslinya gini, terus gimana gitu kan. Oke. Sampai akhirnya di Comiket kalau ada yang khusus kayak gitu ada jamnya, ada waktunya. Tapi misalnya kayak cuma boleh nongol sejam buat foto-foto di daerah misalnya blok section yang mana doang, dah cukup. Oke. Jadi di sana akhirnya sejak itu ada di Comiket atau acara-acara cosplay khusus di Jepang udah disiapin tempatnya, waktunya. Tapi selama mau ke situ nggak boleh, harus tuh misalnya harus ya nggak boleh kelihatan atau apa, misalnya mereka pakai jaket atau apa. Tapi di situ oke, bukan boleh buka bentar, udah cukup gitu. Dan itu kalau saya emang dijagain polisi dan segala macam. Emang ada rulesnya, ada timingnya. Oke. Tapi lo juga pernah sih cosplay di Comiket. Dan emang kalau di sana itu sistemnya benar-benar ketat. Jadi kayak kita yang cosplay cuma boleh foto-foto di luar. Di luar. Jadi kita cuma boleh foto-foto di luar. Dan itu pun kalau misalnya kita masuk ke dalam gedungnya, kita mau beli apa segala, nggak boleh terima orang foto sama kita. Sama kalau bisa ya pakai jaket gitu-gitu sih. Setaunya kemarin pas aku di Comiket. Jadi emang Tempatnya juga udah ditentuin di mana kita berdiri. Oke, tapi kalau kita ngebahas balik lagi berkaca pada yang sekarang di Jakarta ini yang barusan kejadian, menurut lu tuh gimana? Ya anyway bagaimanapun juga ini Indonesia ya. Jadi ya seharusnya dia juga tahu diri sih dalam beberapa hal. Jadi menurut lu dia salah? Timingnya sih gue bilang salah sih. Dan itu juga di mall bro, tempat orang-orang lewat. Tapi nih kalau dia jawab gini, kalau dia jawab ya, kan di mall nggak ada larangan, yang dilarang membawa anjing. Dia tidak ngomong benar apa salah. Gue belum nanya lu. Ya Ren, gimana Ren? Ya Ren, gimana Ren? Pak manajer ini. Kalau menurut Ren, kencangan Ren. Enggak, fotonya kemarin tetap bener ngek gitu. Ada Enggak, untuknya. tapi lo ngomong masih kencangan, gimana Ren? Kalau menurut gua bukan masalah benar atau salah. Benar atau salah itu kan satu konsep yang pure gitu loh. Kayak itu adalah sesuatu yang ya benar dan salah itu kalau menurut gua lebih ke etika. Lu melakukan sesuatu sesuai dengan etika dan norma yang dijunjung di tempat tersebut. Ya, gue setuju sih. Gue setuju gini. Kita tidak boleh ngomong itu benar atau salah. Sesuai dengan etika aja. Kalau kita ngomong atau salah, kita menjudge orang. Kalau kita balikin itu ke etika, lebih ke kesadaran orang itu sendiri. Apakah itu sesuatu yang seharusnya dilakukan di tempat yang Oke, kalau gitu gua ralat pertanyaan gua. Etika siapa yang dijadikan tolak ukur? Jawaban gue gampang.
gue ngambil kayak orang Jepang. Negara lokalnya apa? Tempatnya itu kayak apa? Simple. Karena gini, di Jepang. Tapi menjadi abu-abu nggak sih? Oh enggak. Apakah sebaiknya dari Federasi Cosplayer Indonesia membuat aturan nih ya kan? Yang lebih nyata gitu, yang lebih pasti. Jadi nggak ada mengira-ngira etika lu. Oh enggak, ini pakai etika gua. Oh enggak, dia pakai etika Indonesia gitu. Apakah lebih baik begitu? Gue setuju. Karena gini, gue ambil lagi ke Jepang. Jepang tuh negara kaku, man. Everything has ada rules-nya, everything ada tempatnya, everything ada waktunya. Yang gue ngerasa kalau itu disediain dan mereka siapin, jadi ada segmented-nya gitu. Anjay pahit. Nah gue lebih senang ya, why not, kenapa kalau dari negeri Sakura aslinya udah ada sistem-sistem kayak gitu, ini budaya culture yang dari sana, kenapa gak kita pakai itu? Which is kita di Indonesia, yaudah di Indonesia kita buat settingannya, rules-nya, enaknya apa gitu kan. Oke, lanjut. Ada komentar lain sejauh ini? Nobo? Lanjut. Belakang? Belum ada. Oke. Kalau dari lu gimana lah? Well, ini disclaimer dulu ya. Gak apa-apa. Ini disclaimer dulu, Allah tidak mau ikut campur dengan drama apapun saya. Play safe banget ya. Iya, saya tipe yang benar-benar menghindar dari drama apapun. Oke. Tapi kalau misalnya ini kita masukinnya ke arah mungkin personal pribadi, pikiran personal ya, pikiran personal. Dan di sini disclaimer juga, Ola juga nggak mau menjudge siapapun, Ola nggak mau ngomong apapun. Cuma kalau kita ngomong di sini, kita jangan tertuju sama satu orang doang. Oke? Kita nggak usah ngomong satu orang ini doang. Tapi pasti banyak kejadian-kejadian, bukan cuma sekarang, tapi banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang serupa sebenarnya. Cuma mungkin baru ke up atau mungkin baru ke blow up yang sekarang aja. Jadi Ola mau ngomongnya secara umum ya, bukan ke cuma satu orang. Ya nanti tumpah ke sana, jadi bukan ke kita ketabok. Tadi tasnya udah kena, ntar mukanya kena. Benar. Ya, jadi kalau misalnya dari Ola sendiri, terlepas dari memang kita akui di negara kita ini memang masih banyak peraturan-peraturan yang soal hal itulah ya gitu loh. Yang tabu Ya. Gitu lah. Memang bukan peraturan tertulis, bukan peraturan yang di hitam atas putih lah, tapi lebih ke arah kayak tradisi, adat, semua etik segala macam. Kalau misalnya kita ngomong soal cosplay lagi, cosplay itu sebenarnya kalau kita ngomong artinya sendiri adalah kostum play, dimana kostumnya sendiri itu tidak dibatasi di kostum apapun. Jadi kalau kita bahas dari kostum dia nggak salah dong, kan tidak dibatasin. Yes, nah kalau ini personal ya. Personal. Guys, by the way buat teman-teman yang nonton, gue juga tidak memihak dan tidak juga membenarkan, juga tidak menyalahi ya, karena gue punya pemikiran sebenarnya kalau dari gue pribadi, gue mah terserah aja dia mau ngapain sih. Kalau dari gue ya, cuman kan balik lagi. Dari 300 tahun kan ngomongnya beda. Gitu. Kalau gue enggak ya, gue beneran ya udah negeri Sakura apa ikutin aja. Aturan perlu ya udah di sini juga perlu gitu. Lanjut. Jadi kalau dari Ola sendiri, kita ngomong dari kostum play tadi sendiri, menurut Ola kostum play itu adalah kostum play. Kostumnya tidak dibatasi kostum apa aja. Tapi memang kita menggeneralisasikan. Ya itu pokoknya cosplay itu dengan kostum anime, karena kita ngomongnya anime, kita berkostum sebagai anime itu cosplay gitu kan. Walaupun sebenarnya emang kostum play gitu loh. Kalau kita ngomong cuma cosplay kayak kita prom night kalau di luar negeri gitu kan, itu sebenarnya hitungannya kostum play juga gitu loh. Cuma kita ngomong di daerah yang ini. Kalau misalnya kita ngomong di daerah sekarang, tadi satu emang ada etika, kedua cosplay sendiri memang kita ngomong kostum play gitu. Nah, ambil kasih lihat ya guys nih. Ya, terlepas dari kita ngomong cross dress, sebenarnya cross dress itu juga keren sih bagi Ola. Cross dress itu sesuatu yang keren, maksudnya kayak dari cewek bisa jadi ganteng, dari cowok bisa jadi cantik, jadi atau bahkan iya bisa juga kayak emang mungkin dia cross dress buat have fun gitu ya, buat menghibur gitu kan. It's fine. Maksudnya itu nggak ada. Waktu kecil pakai baju daster mak lu. Gue ngapain beli pakai daster mak gue? Gue minta baju sendiri. Gaji. Gue nggak minta dari mak gue minta sendiri. Mak, minta baju cewek ukuran gue. Woi. Isekai.
Nih guys, lagi nih guys ya tuh. Nih kan tuh. Ada yang bilang cross dress juga perhatiin common sense ya. Pakai ginian itu nggak di public place ya gitu. Ini salah satu yang tidak mendukung ya guys ya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong lagi, orang nggak ada yang ngomong benar dan salah ya, cuma kasih kedua fakta untuk kalian. Satu, emang di Indonesia itu kayak gitu, ada peraturan tidak tertulis. Dan satunya lagi, emang kostum play sendiri tidak terbatas dengan anime. Cuma memang di Indonesia sendiri, kita ngomong cosplay event atau kita ini, itu karena emang secara tidak tertulis pun kita menggeneralisasikan, generalisasikan cosplay sebagai kostum anime atau kostum dari kartun, kostum dari ini. Pokoknya kita menjadi orang lain, menjadi karakter lah gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat mana yang benar yang salah, balik lagi ke masing-masing punya pikirannya. Yang ini cosplay bukan dia? Well, Ini ada foto lainnya lagi nih yang lebih jelas nih guys. Ini yang belum ada hate speech dan belum ada dukungan nih guys. Okay. Nah guys, jadi sebenarnya untuk kasus sekarang ini, apakah kostum yang dipakai ini ada karakter aslinya? Enggak. Kalau gitu dia bukan cosplay dong. Balik Kostum lagi, play tetap. Kostum play sesuai namanya. Lu mau pakai kostum mata aja. Kostum play. Bisa, gue setuju sama Oke, lo. jadi gini. Kalau besok misalkan gua ke Toy Fair, gua pakai baju satpam, gua cosplay. Bisa. Cosplay. Atau misalkan gua bawa Baju dokter, baju suster apa tersebut? Bukan. Gua bawa ini alat pel sama alat dorongan terus bawa cons. Bisa. Yes. Gue pernah cosplay jadi petani. Yes. Bawa pacul atau apa kayak gitu boleh. Hari itu lu jadi apa? Cocoknya lu jadi sapi. Ini saya lagi cosplay jadi Ola Aphrodite guys. Intinya sesuai namanya. Gue setuju sama Ola bahwa kostum play, lo kostum memerankan karakter apa? Atau itu Nah model kan tadi katanya ini nggak ada karakternya bro. Lo karakter apa? Ya, harus ada karakter. Karakter apa? Tapi Oh, gue hari ini lagi jadi dokter. Gue lagi dokter. gue lagi hari ini lagi jadi apa? Oke. Nah kebetulan dia jadi bunny girl. Oke, Gitu. Bunny Boy. Bunny boy. Oke. Bagaimana dia mengekspresikan diri dia di tempat dan waktu yang tidak tepat. Karena satu, Oke. kan kita hidup sosial. Kencengan dong guys. Kita nyampe. Kita hidup Oh, nyampe. sosial. Kita berinteraksi dengan banyak orang dengan banyak latar belakang yang beda-beda. Mungkin kalian menerima, oke, kalau itu kita ketemu dengan satu sosial kita nggak akan masalah. Nah, tapi kita tidak hidup dengan orang itu aja. Kita tidak berinteraksi. Subarashi. Jadi ketika kita berada di ruang publik, kita juga harus menyesuaikan dengan Publiknya kan? publiknya. Iya makanya. Bukan publik yang menyesuaikan dengan kita, tapi kita menyesuaikan dengan publik. Sama bro, maksudnya gini, gak usah jauh-jauh gitu. Lu pakai itu, misalnya oke di Akihabara, atau misalnya lu pakai itu di daerah mana? Di Akihabara. Iya, nggak masalah kan? Nggak masalah kan? Nggak masalah. Kita menyesuaikan dengan publik. Lu jalan di Osaka kayak gitu. Ya, ada. Masalah bro kalau di Osaka bro. Nah ya kan? Nah sama aja. Terlepas dari masalah itu, apa yang dilakukan adalah orang sekarang publik melihat komunitas dia Kalau gue jawab gini Ren sekarang nih, simpel sederhana. Menurut gua yang dia lakukan ini sudah pada tempatnya. Dia tidak melakukan ini di masjid, dia tidak melakukan ini di gereja dan di wihara. Dia melakukan di acara cosplay. Kalau kita ngomong masalah tempat nih, tempat dia berekspresi. Ya, di mall. Banyak orang bisa melihat, bukan banyak orang bisa melihat. Lu di sana adalah kumpulan orang-orang yang sangat berbeda dengan Beda skena. beda, iya. kencangan dong kalau kamu jangan malu-malu kamu. Beda skena. Iya. Jadi Skena apa sih? Ngomong apa? Skenario? Skena apa bro? Bukan, maksudnya kan kalau biasanya di cosplay kan di tempat-tempat yang event kan. yang benar-benar khusus sendiri. Kayak misalkan di Balai Kartini acara misalkan Ya. Acara tertutup maksudnya. Tertutup, spesifik. Oh. Ini kan Oh jadi dengan ini lu menyalakan IO? tidak benar. Tidak benar. Tapi kan orang-orang yang melihat itu punya persepsinya mas. Kita berada di satu komunitas, satu lingkungan yang lebih luas. Ya. Kita berada di satu lingkungan yang lebih luas. Beda misalnya kita misalnya kayak bilang aja lah, kita ngomong petani gitu. Petani datang, kalau dia ke kota, dia misalnya di depan taman gitu, dia mau bercocok tanam, orang lihat juga, lu bercocok tanam di depan, ya gua nggak salah sih, cuman ya. Ya intinya harus ada pada tempat pada waktunya. Oke, gue sekalian ngasih lihat ya ini guys ya. Gue bacain dulu nih, ada satu komen baru ntar gue kasih lihat. Ya. Dah lah guys, gak ketolong anjing, masih nyari pembenaran.
Jadi mungkin abis dibully dia nih, dia posting ngasih pembenaran. Pembenarannya nanti bisa coba gua zoom ya. Tapi kalimatnya tuh udah gitu, udahlah guys, nggak ketolong anjing gitu kan. Nah ini salah satu yang jelas sangat tidak mendukung ya guys. Dan ujungnya bukan sekedar nggak mendukung dan tidak setuju, tapi ujung-ujungnya jadi cyberbullying. Oh iya, cyberbullying-nya gue setuju di Coba di sini gue coba zoom dengan komputer gue yang super mahal ini ya. Siapa tahu kebaca ya. Nggak kebaca guys. Kok nggak, komputernya bagus. Komputernya bagus. Handphone yang jelek. Oh, itu mata koko aja yang udah agak tua itu. Pokoknya ini ada dia ada pembelaan dari dianya ya guys. Jadi emang dia pembelanya dia ngomong apa? Gua nggak kebaca cong di sini. Iya udah sini oh coba di. Gua tuh nggak kebaca. Nih ya, here's the thing. Kalau lu nggak suka ya nggak usah lihat, nggak usah. Nggak usah sampai dijadiin masalah nggak jelas, masalah ya jelas sih ngomong sesuatu lah. Okay. Kalau menurut lu emang nggak enak dilihat ya nggak usah. Kalau orang lalu merasa seperti itu, apalagi lalu Subarasi bla 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 di mall, pasti akan didengar. Dan gue yakin kalau lu ngomong baik-baik secara langsung nggak akan ada masalah juga. Apa yang oke dan fine aja. Buat gua bisa aja enggak bisa ya, pokoknya intinya mungkin dia ngebela diri dia gitu. enggak intinya mungkin dia ngomong maksudnya lu suka lihat aja, nggak suka ya udah gitu. Ya atau enggak mungkin dia maksudnya nggak di post atau gimana, aku ya ngerti deh. Pokoknya sejauh yang saya membaca ya, buktikan kalau mata lo masih bagus. Oke. Ya masih bagus. Nah ini jadi ada orang yang posting dengan gambar-gambar dia dan pembelaan dia tuh di screen capture tuh ya. Terus dia bilang gitu, gue ulang ya guys, udah lah guys, nggak ketolong anjing, masih nyari pembenaran. Jadi menurut banyak orang dia salah dan dia mencari pembenaran. Menurut lu gimana? Apakah dia salah dan mencari pembenaran? Apakah memang? Oke, pertama gue nggak setuju cyberbullying-nya ya. Apa? Cyberbully ini apa ini segala macam gue nggak setuju, gak usah kan kayak gitu segala macam. Tapi kalau dibilang misalnya let's say kalau dia salah, gue akan ngomong lagi, balik lagi, gue ngotot seperti halnya di luar negeri. Di sini juga ada rulesnya sendiri. Ya udah, play safe aja. Make this clear ya. Gue juga suka cosplay. Gue tahu juga dari Jepang segala macam bahwa mau itu cross dresser mau apa, prinsip gue adalah asal itu keren, asal itu bagus, asal itu niat, gue tepuk tangan. Ngerti kan? Menurut gue nih, dia niat dan dia bernyali. Gue gak akan berani pakai baju begituan ke acara kayak gitu. Gila gue. Dia pasti udah tahu konsekuensinya. Dia udah prepare. Dia udah tahu kayak gini. Tapi gue gak yakin dia akan nyangka bakal meledak seperti ini kan? Nggak nyangka gue. Gitu. Ya nggak apa-apa, bebas. Cuman maksud gue mereka kalau dia mau, tapi ada kayak tadi gue bilang rules, timing, waktu semua ada. Ngerti kan? Gue gak masalah. Gue pernah nemenin teman gue cosplay jadi Jojo Bizarre Adventure. Itu juga ngaco. Tapi kalau dia private photoshoot jadi iya gitu. Yang jadi 3 vampir itu loh, yang fabulous itu. Atau sekelas ini ya. Yoi gitu. Dan gue seneng banget, bro. Ini cara makanya salah bro, benerin kayak gini. Gue bantuin man. Karena bagi gue adalah this is art. Dan dia niat, dia sampai nge-gym sampai fitness gitu kan. Maksudnya gak masalah, gue seneng di situ-situ ya, gue like. Tapi emang kayak ada timingnya, ada waktunya. Oke, nanti lo naik ke panggung, lo lari 3 menit langsung buru-buru pakai jaket. Profesional, ikutin caranya, belajar dulu, lihat di luar, lihat di sini. Ya smart lah guys, come on. Yang smart lah, gitu aja. Ini sekarang gue mau ngasih lihat nih. Ada juga yang ngomong gini, ini gue baca dulu baru gue kasih lihat. Stay strong, just because you're cross-dresser doesn't mean it's not appropriate. He's not showing his private parts in public, so instead of false accusing people, work on your attitude. Ngerti nggak guys? Iya. Padahal cuman bunny outfit, waka, tapi dibully gara-gara yang pakai itu cowok. It's so funny how orang-orang masih close-minded ini, wakak. Please ya, grow up, mulut lu dijaga. Kata-kata yang ditaruh di sosmed juga dijaga. What's the art written on the internet stays forever. Sopan dikit ya. IMFAO yang bully-bully itu nggak sopan banget, waka. Nggak usah sok tahu or act confident or apa gara-gara kamu mau be cool. Just let people live their lives. Kalau nggak bisa dikontrol ya nggak usah di sosmed. Satu ya pesan gue ya sama yang nulis ini.
Kalau mau pakai bahasa Indonesia aja. Kalau mau pakai kalau mau pakai bahasa Inggris aja. Why? Karena lu bukan anak Jakarta Selatan. Kalau gua boleh, ya. Oh, nongol tuh. Naruhodo Disney. Oh. Oke, jadi gua bacanya agak terputus-putus, bingung gue nih. Nyambungnya gimana nih? Tapi dia adalah termasuk yang ngebela si nih ya kan. Nah, menurut lu gimana nih? Tuh. Gimana? Apakah dari kalian ada yang setuju dengan paham ini? Ya, bullying salah. Jadi apa yang terjadi di sosial media? Yes. Sudah keluar dari konteks apa yang terjadi sebenarnya. Nggak ngerti, gue jelasin. Jadi apa yang dibicarakan di sosial media oleh para pembuli ini Harusnya dia yang di sini. Sudah Kita yang di depan lebih diem. Yang seharusnya terjadi, yang seharusnya dibahas. Mentang-mentang mukanya nggak kesini ya. Maksud tapi coba di elaborate karena penonton kita kan banyak yang dititik beratkan, yang disebarluaskan, yang dijadiin bahan bulian itu udah terlalu melebar luas. Jadi kan kesalahan yang mungkin tidak diperbuat oleh dia disalahkan gitu. Oke. Sedangkan orang-orang yang mungkin melakukan bully ke dia tidak melihat secara langsung atau tidak mengetahui secara langsung kronologi atau sebenarnya masalah utama yang dibahas. Semua orang jadi punya persepsi masing-masing dia salahnya di mana. Oke. Terlalu jadi melebar ke arah udah yang jauh, sebenarnya udah enggak. nggak ada masalah itu lagi. Lu selalu di sini orang B ya, selalu di sini si C, selalu di sini, selalu di sini, selalu. Sebenarnya yang mau diangkat permasalahannya apa? Oke, jadi udah terlalu luas ya. Udah terlalu luas, bullyingnya udah terlalu parah. Jadi sudah tidak melihat lagi sebenarnya. Ya hitungannya udah haters just being hate aja kan. Anak Jaksel. Oh, ini hitungannya jadi ada panggung baru nih. Ada panggung untuk gua ngebully nih. Iya kan? Benar. Oke. Sudah lepas dari sebenarnya yang mau kita bahas di sini apa sih? Sebenarnya yang mau kita tekankan di sini apa sih? Oke. Cuman fokus ke lu salah gitu. Lah gimana lah? Kok diam aja lah? Karena sebenarnya yang kita bahas di sini bukan lu salah gitu loh. Tapi apa yang seharusnya Yang salah tau gak siapa? Jangan. Oke. Tapi Nih, lagi ya, lanjut dulu. Ah. Ada satu komentar yang menurut gua terlepas dari benar apa salah, komentar ini nggak pantas ada. Nih gua kasih lihat ya. Nih, apa dia katanya? ada orang yang ngomong gini. Ini gua bacain dulu ya. Harusnya orang kayak gitu dirajam aja. Terus Dirajam tuh temen-temen apaan sih? dilemparin batu. Lemparin batu sama mati. Terus habis itu ada salah satu teman gua yang ngomong gini, kalau memang dia salah dan melanggar hukum ya serahkan ke polisi, jangan main hakim sendiri kayak manusia nggak berpendidikan gitu. Nah, gambarin itu. Untuk bukti ya, menurut gua terlepas dari salah atau tidak, ini sebuah kalimat yang sangat tidak pantas diucapkan ya. Maksud gua gini, lu punya handphone, lu bisa sosial media, lu bisa beli kuota, seenggaknya lu punya otak lah sedikit, ya kan? Benar. Nggak harus selalu ngebully kayak gini gitu. Ya, dari zaman Woi, kejauhan. Nih guys, jadi udah lihat ya guys ya tuh. Ini menurut gua nggak pantas ya. Nih kamera 2 bisa lihat tuh. Ya. Menurut gua nih nggak pantas kalimatnya, ya kan? Kasihan ya. Jadi orang kan jadi minder ya. Kali-kali ntar kalau tipikal yang dibully kayak gua sama Uca, tambah ada panggung, mungkin tambah ketawa ketiwi. Kalau yang mungkin orang yang stres bunuh diri lu. Iya, itu. Lu nggak pernah tahu lu. berkontribusi. Iya. Lu nggak pernah tahu hati Iya. orang seperti apa kan? Berkontribusi loh. Nah, menurut lu salah nggak ini yang komen begini? Bukan yang Komen ya. stres ya, yang Kita ngomong komen. ya kan? Salah banget. Salah Salah kan? Enggak semestinya ngomong kayak gitu. Itu yang gue bilang tadi. Itu sudah keluar dari konteks yang sebenarnya yang kita bahas. Sebenarnya kalau menurut Ola ya masalah ini balik lagi kayak masing-masing punya pendapat. Tapi kalau kita ngomong kenapa sekarang jadi gede atau kenapa sekarang mungkin jadi permasalahan, itu karena masalahnya udah beda. Masalahnya bukan soal si A dan si B lagi, tapi ini masalahnya soal cyberbullying. Jadi kayak kita ngomong dari siapa, kita nggak bisa nunjuk si A. Mungkin ada orang yang mungkin berpendapat, mungkin dia nggak bermaksud, dia berpendapat tanpa menjatuhkan. Dia mungkin berpendapat
itu nggak masalah, hak orang untuk berpendapat. Tapi kalau misalnya udah ngomongnya kayak udah dengar dengar satu pendapat terus habis itu langsung dipakai untuk kayak bully, atau misalnya kita bisa bilang langsung ngomong kasar, yang lain langsung ikut nyari jadinya ini, gitu. nyari itu. Jadi kalau misalnya Ola bisa menunjuk siapa yang salah, kalau emang Ola nggak dikasih cuci tangan, ya Ola bilang ya yang bikin gede ya orang-orang yang mungkin lebih tidak bisa tidak bisa mengontrol kata-katanya dalam menggunakan internet gitu loh. Jadi kita nggak usah menyalahkan si A atau si B, tapi yang membuat masalah ini jadi besar adalah itu. Kita jangan nyalain si A si B, yang salah si C. Tapi menurut gua ini bagus. Kejadian kayak gini perlu. Kenapa? Jadi dunia cosplay Indonesia bisa semakin lebih bagus, bisa berkembang. Karena di Jepang pun juga gitu. Iya, harus ada masalah dulu baru tahu. Ada sesuatu hal kayak gini di tahun 95 di Jepang, yang hal mirip-mirip kayak gini, akhirnya apa? Pemerintah turun tangan. Event organizer-nya makin pintar. Akhirnya buat aturan pemerintah turun tangan. Sampai pemerintah turun tangan. Wah, subarashi. Yoi, karena polisi yang harus jagain. Sugoi. Mas. Jadi emang gue bilang perlu hal-hal seperti ini biar learning curve-nya mereka evolve, ya kan? Baik buat para cosplayer. Level up lah ya. Yoi, dunianya dan rules aturan dan permainannya. Oke, lagi nih yang gue bacain ya. Ini komentar yang masuk dan temen gue komen lagi. Komentar yang masuk adalah gini. Banyak kok yang nasehatin dia, tapi yang dia post malah yang ngejudge dia. Jadi kelihatan gitu. Nah terus temen gue jawab, I see. Saranku kalau memang salah ya laporin ke penyelenggara eventnya. Dia juga jadi saat dia pakai kostum begitu ya nggak boleh masuk. Jadi ya nggak perlu emosi sampai ke titik pengen gebukin dari beberapa orang. Oh jadi ada beberapa komen yang pengen gebukin. Dan komentar tadi hate speech yang tadi gue kasih lihat tuh guys, itu cuma satu doang, banyak banget. Cuman gue juga nggak mau nampilin semua ya karena memang banyak yang lebih kasar juga. Terus marah-marah itu merugikan diri sendiri, nggak perlu begitulah nih. Jadi sebenarnya anak ini udah dikasih tahu baik-baik, cuman dia malah yang diposting sama dia dan pembelaannya dia adalah pembenaran diri, dan malah jadi yang diposting ulang sama dia yang ngejudge doang gitu. Udah nggak usah. Nggak, kalau menurut Ola sih sebenarnya ya kalau emang nih dia ngerasa sakit hati soal kayak kata-kata kasar kayak tadi itu wajar. Kalau belum kita terima, juga merasa contoh kita dibilangin, aku pengen pukulin kamu pasti juga sedih kan, maksudnya pasti. Kalau dia terima pasti. langsung. Iki Mas. Iku ayo. Gomen. Iya. Pokoknya kalau kayak gitu wajar kalau sakit hati, balik lagi. Tapi aku cuma berharap dari nggak salah target, maksudnya kalau misalnya emang mungkin ada yang ngomong kayak gitu, berarti yang salah dan salahkanlah orang yang emang tidak beretika dalam berbicara atau mengetik gitu aja. Jangan kayak tujuannya jadi kayak mentang-mentang awalnya ini tapi karena dibawa orang lain yang nggak bisa ngomong benar, jadi kebawanya tujuannya kayak loh si ini tuh nggak gitu, si ini nggak gitu ya, salahin orang yang ngomong. Apalagi balik-balik juga semua yang ngejudge itu ya belum tentu kenal secara pribadi ya. Ya belum tahu. Mungkin secara pribadi anak ini baik, nyumbang masjid ya kan, kaum duafa, mungkin anak yatim piatunya banyak yang diurusin. Cuman ya memang perilakunya memang agak unik ya kan. Terus gara-gara itu semua niat baik dan nama baiknya dilupakan gitu kan, nggak fair juga gitu kan ya kan. Jauh pikirannya. Jauh. Jangan kejauhan. Gitu. Jadi kalau menurut balik lagi nih, kita bahas ini, kita kecilin deh kerucutnya deh. Menurut lu salah apa enggak? Kok balik lagi sih? Balik awal lagi. Jadi ini pembelajaran aja buat ke semua pihak. Intinya ada kayak gini biar belajar semuanya, dan jangan sampai kayak di Jepang yang sampai ekstrim sampai ada korban. Emang ada korban? Udah banyak. Wih, cyberbully yang akhirnya orang bunuh diri, atau misalnya ya kayak tadi misalnya cosplay terus orang nggak suka misalnya sampai digebukin atau apa. Maksud gue itu sebenarnya cuma hal-hal yang simple yang semestinya nggak perlu sampai ke sono gitu. Tapi juga let's say misalnya gue pakai bikini, gue lari-lari nih di mall, nah gitu, kayaknya sih boleh sih.
Iya. Ngapain sih? Ya, siapa tahu. Bucket list. Anyway, nah maksudnya adalah Aneh banget nih manusia. ya, let's say gitu kan. Editor coba. nanti tolong bikininya fotonya Kauca lari-lari pakai bikini di Pas sutradara tolong pas sutradara. I don't want peace. I want problems always. Anyway, itu kan cuma contoh simpel ya kayak gitu misalnya kan ya pasti kan akhirnya ada keramaian dan apa ya tato oke, gue juga harus udah tahu ini resikonya kemana, gue tinggal di mana, ini bakal jadi Itu apa paling penting. Itu paling penting sih. Tahu diri yang paling penting ya. Itu aja. Sadar dengan keadaan lu ada di mana, dengan norma-norma yang ada ya kan. Iya dong dengan dan norma-norma kondisi yang lo ada. udah gitu kondisi. aja. Terus misalnya ternyata ada backlash atau side effect atau apa, ya harusnya sadar diem. acara ini dibuat untuk orang segala umur. Jadi ada juga orang tua yang datang bawa anaknya, ya kan? Nah, jadi gue langsung ngomong to the point ya. Kalau ngelihat berkaca pada acara untuk segala umur yang dilakukan sama masnya ya nggak pantas, ya kan? Kecuali memang seperti yang lu bilang acaranya khusus cosplay yang dewasa atau ada jam tertentu yang di ruangan tertutup juga. Ya itu lain cerita sih. Ya gampang lah, gue mikir misalnya kayak orang Jepangnya gini deh, ada JAF Convention. Sekarang kalau gue tiba-tiba orang JAF Convention, gue taruh di PI Mall. Iya. JAF-nya salah gak? Iya. Enggak. Salahnya salah. Kenapa nggak bikin di Indonesia? Itu. Tetap kan kembali lagi. Semua ada tempatnya, ada waktunya dan ada gayanya sendiri. Itu aja. Ada masukan tambahan dari Kalau dari gua ada 2 poin yang bisa kita mantap. kita akan rehat setelah yang satu ini. Jadi kalau dari gua ada 2 poin utama sih dari pembahasan tadi juga. Yang pertama lebih ke satu bisa jadi pembelajaran buat kita. Nah, karena dengan timbulnya masalah kita tahu kita masih kurang apa sih? Masih kurang apa? Kita tahu kekurangan kita, jadinya ketika timbul masalah, benar nggak? Betul. Kita bisa memperbaiki dari sana. Kalau nggak ada masalah, jalan lancar mulu kan kita nggak tahu. Yang bisa kita improve apa sih? Timbulnya masalah tidak selalu negatif. Wakata. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita kalau kita ngomong cosplay itu kita berangkat dari sebuah komunitas, perkumpulan orang-orang, komunitas lah. Komunitas satu orang bisa saja mencerminkan satu komunitas. Betul. Lo mewakilin komunitas kan, gitu. Kita datang dari komunitas ada kumpulan dari orang-orang itu. Kita datang dari komunitas, apa yang kita representasikan, apa yang kita bawa ke publik adalah nantinya orang yang menjudge, orang yang menilai gitu, orang yang menilai. Jadi bagaimana kita membangun komunitas yang sehat, komunitas yang baik di mata orang-orang, mulai dari diri sendiri. Ketika kita masuk dalam komunitas, ketika kita ingin merepresentasikan komunitas kita harus tahu gitu, bagaimana kita ingin berkontribusi dalam mengembangkan komunitas kita. Ya makanya mendingan sekalian aja ke di luar ya, kalau ada subdivisionnya khususnya, buatlah komunitas yang A, yang B, yang cross dresser, yang apa, silakan. Dengan masing-masing ada rules engagementnya sendiri. Oke, yang satunya lagi apa ya? Udah 2 itu. Udah 2 ya. Dari Ola apa? Dari Ola masukannya sebelum kita tutup lah. saya penutup ya. Enggak, sebelum kita tutup masukannya Oke. apa dari Ola nih? Untuk kasus ini apa masukannya? Oke, kalau Ola sih cuma berharap di kasus ini balik lagi kita belajar tadi udah dijelaskan ya panjang lebar sama Randy atau sama yang lain juga. Tapi Ola cuma berharap sekarang mungkin kita lebih taking care aja each other, maksudnya kita nggak usah membuli, nggak usah, kita punya pendapat itu baik. Aku harap kalau misalnya orang diberikan pendapat asal berkata baik pun diambil yang positifnya, terus orang-orang nggak usah ikut-ikutan. Lagian juga kalau misalnya, dan Ola harap kayak masalah ini tuh nggak berkecambah ya, soalnya Ola juga agak iya jadi toge nanti. Jadi kayak jadi masalahnya Main sih Ren. jadi jatuh kayak masalahnya mungkin cuma atau soal etika contoh masalahnya, terus ada orang juga yang mungkin memberikan pendapat gitu, udah gitu. Jangan dibawa contoh kayak yang Ola lihat sekarang jadi kebawanya ke cross dresser, bawanya ke ini, which is sesuatu yang mungkin udah dari dulu udah ada sebenarnya. Kayak gitu-gituan Ola harap tidak dibawa ke sana gitu loh. Kayak yang Ola dapet, jujur yang agak Ola
apa ya kurang ini, cuma kayak dibawa-bawa crossdresser. Kita mungkin ada beberapa yang tidak baru ngeh crossdresser gimana, tapi dari dulu crossdresser tuh udah ada, dan itu tuh cuma bagian sebenarnya dari kasihan sih, jadi kesannya gara-gara kasus ini semua crossdresser jadi jelek ya kan. Jadi tolong jangan dibawa ke yang lain lah gitu. Oke, kasus ini selesai di sini aja, jangan merembet ke yang dulu dan yang ke masa depan. Crossdresser is fine ya kan, nggak masalah selagi tujuannya dan konteksnya benar dan normanya masih oke ya. Intinya kasus ini kan cuma orang itu dengan kostum apa di tempat apa. Ruang lingkupnya segitu aja, nggak lebih, nggak mana-mana. Makanya ada 2 fakta. Satu, emang cosplay itu costume play. Kedua, etika. Maksudnya kayak, jadi kita nggak bisa ngomongin siapa yang benar siapa yang salah. Tapi kalian cukup tahu ini ada sesuatu perdebatan. Kita stop aja sekarang, jangan dibawa jauh-jauh. Beda pendapat nggak apa-apa ya guys, tapi tetap temenan. Iya, beda pendapat nggak masalah. Maksudnya nggak usah dibawa jauh-jauh. Kalian punya, mungkin kebetulan contoh aku sama Kak Uca punya pendapat yang sama, terus aku ngobrol sekedar kayak ya udah kita ngobrol gitu, kita punya pendapat, kita ngobrol nggak masalah. Tapi kalau misalnya jangan sampai dibawa kemana-mana lah, udahlah stopin aja semua, mau siapa yang benar mau ini stopin aja, jadi pembelajaran. Yuk kita build komunitas kita, komunitas yang Ola sayang banget sama komunitas cosplay Ola, dan Ola sangat welcome dengan semua orang yang memang mau masuk ke komunitas kita. Ola benar-benar bakalan welcome dengan hangat ke kalian semua. Kalau misalnya Ola bisa bantu, semua yang baru bisa bantu, kita bakalan bantu kalian. Jadi Ola harap kita bangun, kita punya cosplay komunitas ini menjadi hal yang lebih baik, bukan membawa hal negatif di sini, gitu aja. Hei, Neko. Bukan neko. Oi sikinai gitu kan. Oke, belakang ada masukan? Ada masukan, Dobo? Oke, kalau masukan dari gue ya, sebelum gue tutup ya guys, gue mau ngucapin thank you buat yang udah nonton, jangan lupa di share. Abis itu baru gue kasih masukan. Ntar dulu, jangan lupa di share, like, comment, sama subscribe. Terus ada hadiah dari Linkshine Hobby Store buat teman-teman yang beruntung. Jangan lupa caranya follow Linkshine Hobby Store sekarang di sosial media mereka, Instagram, IG, TikTok, upcoming YouTube. Terus jangan lupa di share dan di mention juga ke gua atau Ola atau ke Uca, jadi kita bisa saling bantu mencari siapa pemenangnya. Ini hadiahnya dari Linkshine Hobby Store. Nah sekarang masukan dari gua. Udah ya guys, gitu aja ya guys. Jangan ikutin ya guys, jangan ikutin om-om ya guys. Kalau diajak dikasih permen jangan ikutin ya guys. Bye bye. Koci. Oke, gitu aja guys ya. Thank you. Jangan lupa komen, masuk ya. Bye, dah, peace out. Iya, ini. Gimana? Coba. Moe cina. Iya, moe. Moe.